Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan sebuah desa kecil di Eropa pada awal abad ke-19. Desa itu bernama Heinzendorf, yang sekarang termasuk wilayah Republik Ceko. Suasananya tenang, penuh dengan ladang hijau, kebun kecil, dan rumah-rumah sederhana dari kayu. Disinilah, pada tahun 1822, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah cara manusia memahami kehidupan. Bayi itu diberi nama Johann Mendel, yang nantinya kita kenal sebagai Gregor Mendel. Mendel lahir dalam keluarga petani yang sederhana. Ayah dan ibunya hidup dari hasil kebun dan ladang. Mereka tidak kaya, tapi memiliki semangat kerja keras. Sejak kecil, Mendel terbiasa membantu orang tuanya mengurus ternak, menanam sayuran, dan merawat pohon buah. Kehidupan sederhana ini ternyata meninggalkan kesan mendalam. Dari sini, ia mulai mengenal dunia tumbuhan hal kecil yang nantinya akan menjadi titik awal penemuannya yang besar di rumah. Orang tuanya tidak bisa menyediakan banyak buku atau fasilitas belajar mewah. Namun, Mendel kecil punya rasa ingin tahu yang besar. Ia suka memperhatikan hal-hal kecil di sekelilingnya. Misalnya, ia sering heran kenapa beberapa tanaman di kebun bisa tumbuh subur, sementara yang lain tidak. Ia juga memperhatikan bahwa buah apel di pohon bisa berbeda warna, padahal berasal dari kebun yang sama. Rasa penasaran ini tumbuh bersamaan dengan usianya. Meskipun lahir dari keluarga petani, Mendel bukan anak yang hanya puas dengan bekerja di ladang. Orang tuanya melihat bahwa ia punya kecerdasan dan rasa ingin tahu yang berbeda dari anak-anak lain. Mereka tahu, jika Mendel hanya tetap bekerja di kebun tanpa pendidikan, mungkin potensinya tidak akan berkembang. Dengan penuh perjuangan, keluarganya berusaha menyekolahkannya, meski seringkali harus mengorbankan banyak hal. Namun, hidup Mendel kecil tidak selalu mudah. Ia sering harus melawan keterbatasan ekonomi. Ada masa-masa ketika keluarganya kesulitan untuk membiayai sekolahnya. Bahkan, Mendel sendiri kadang merasa terbebani, karena tahu orang tuanya harus bekerja keras agar ia bisa tetap belajar. Tetapi semua itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap rajin, tekun, dan menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Desa kecil tempat Mendel tumbuh, meskipun sederhana, ternyata adalah tempat yang tepat baginya untuk belajar tentang alam secara langsung. Ia tumbuh dikelilingi oleh ladang, kebun, dan hewan ternak, semua menjadi laboratorium alami bagi Mendel kecil. Mungkin, tanpa ia sadari, pengalaman masa kecil inilah yang menanamkan bibit rasa ingin tahu, yang kelak membuatnya menjadi seorang ilmuwan besar. Siapa sangka, dari sebuah desa kecil yang nyaris tidak dikenal orang, lahirlah seorang anak petani yang kelak akan dijuluki Bapak Genetika. Setelah kita mengenal masa kecil Mendel di desa, mari kita masuk ke bagian penting lainnya dari hidupnya, masa di mana rasa ingin tahu dan semangat belajarnya semakin tumbuh. Sejak kecil, Mendel menunjukkan bahwa dirinya berbeda dari banyak anak-anak lain di desa. Kalau sebagian besar teman-temannya lebih suka bermain atau langsung ikut bekerja di ladang, Mendel justru punya ketertarikan yang lebih dalam pada belajar. Ia senang membaca buku, memecahkan soal-soal, dan mencari tahu mengapa sesuatu bisa terjadi. Tapi, hidup di desa kecil tentu tidak mudah untuk anak yang punya semangat seperti itu. Bayangkan, di awal abad ke-19, akses pendidikan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan gampang, apalagi bagi anak dari keluarga petani sederhana. Mendel hanya bisa bersekolah berkat pengorbanan besar orang tuanya, yang rela bekerja lebih keras agar anak mereka bisa belajar. Namun, Mendel tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia dikenal sebagai murid yang tekun, rajin, dan punya kecerdasan di atas rata-rata. Gurunya melihat potensi besar dalam diri Mendel.
Bahkan ada guru yang mendorongnya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sesuatu yang saat itu cukup jarang terjadi untuk anak desa. Ada kisah menarik. Meski pintar, Mendel sering dilanda rasa cemas. Ia tahu betul bahwa orang tuanya kesulitan membiayai sekolah. Kadang, ia merasa terbebani, takut kalau dirinya justru menjadi beban keluarga. Rasa khawatir ini begitu besar. Sampai-sampai di beberapa waktu, ia jatuh sakit karena tekanan mental. Tetapi di balik kelemahannya itu, ada tekad yang kuat. Mendel selalu kembali bangkit. Karena ia tahu, belajar adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Selain itu, Mendel juga punya keunikan. Ia suka menghubungkan pelajaran dengan dunia nyata di sekelilingnya. Misalnya, saat belajar matematika, ia tidak hanya menghafal angka, tapi mencoba memahami bagaimana pola-pola angka itu bisa dipakai untuk menjelaskan hal-hal di alam. Kebiasaan inilah yang kelak menjadi senjata rahasianya ketika ia meneliti kacang ercis di kemudian hari. Bisa dibilang, Mendel adalah contoh anak desa yang sederhana, tapi punya tekad besar dan kecintaan mendalam pada ilmu pengetahuan. Dari hari-hari sekolah inilah, langkah Mendel mulai diarahkan, bukan hanya menjadi seorang petani biasa, melainkan seseorang yang kelak akan meninggalkan jejak besar dalam dunia sains. Siapa yang menyangka, anak kecil dari keluarga petani yang sering sakit-sakitan dan hidup penuh keterbatasan, ternyata sedang menapaki jalan menuju sejarah besar umat manusia. Setelah melalui masa sekolah yang penuh perjuangan, Mendel akhirnya mengambil sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidupnya. Ia memilih masuk ke sebuah biara. Mengapa biara? Pada masa itu, biara bukan hanya tempat beribadah atau kehidupan rohani. Biara juga sering menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di sana, ada perpustakaan dengan banyak buku. Ada orang-orang berpendidikan, dan ada kesempatan untuk melanjutkan belajar yang mungkin sulit ia dapatkan bila tetap tinggal di desa. Maka, pada usia muda, Mendel masuk ke biara St. Thomas di kota Brno. Begitu melangkah ke dalam biara, hidupnya benar-benar berubah. Dari seorang anak desa, ia kini menjadi seorang biarawan muda. Nama aslinya sebenarnya adalah Johann Mendel. Tetapi setelah menjadi biarawan, ia mendapat nama baru, Gregor Mendel. Nama inilah yang kita kenal hingga sekarang. Di biara, Mendel hidup dengan aturan ketat, doa, pekerjaan, belajar, dan pelayanan. Tapi bagi Mendel, inilah tempat yang tepat. Ia menemukan lingkungan yang mendukung rasa ingin tahunya. Bayangkan, dari seorang anak petani yang dulu terbatas aksesnya terhadap ilmu, kini ia bisa membaca buku-buku ilmiah, berdiskusi dengan orang terpelajar, bahkan mencoba hal-hal baru yang tidak mungkin ia lakukan di desanya. Tidak hanya itu, biara St. Thomas memiliki lahan kebun yang luas. Kebun ini nantinya akan menjadi laboratorium alami bagi Mendel. Tempat ia melakukan eksperimen yang mengubah dunia. Tetapi, pada tahap ini, Mendel masih sibuk menyesuaikan diri dengan kehidupan rohani dan tanggung jawab barunya. Meski begitu, kehidupan di biara bukan tanpa tantangan. Mendel dikenal sebagai orang yang rajin belajar, tetapi juga sering dilanda rasa cemas. Ia kadang merasa terbebani dengan tuntutan akademis dan tanggung jawab rohani sekaligus. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, kesehatannya terganggu karena ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Namun, beruntungnya, para pemimpin biara mendukung Mendel. Mereka melihat bakatnya yang luar biasa, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Salah satu keuntungan besar dari tinggal di biara adalah kesempatan untuk melanjutkan studi. Para pemimpin biara kemudian mengirim Mendel ke Universitas Wina untuk belajar lebih jauh. Inilah langkah besar yang membuka jalan bagi penemuannya kelak. Bayangkan perjalanan Mendel ini dari seorang anak desa yang hanya kenal dengan kebun sederhana milik keluarganya. Kini ia berada di sebuah biara yang penuh dengan buku, ilmu, dan peluang. Hidupnya mulai diarahkan bukan hanya untuk melayani sebagai biarawan, tapi juga untuk menyelami dunia pengetahuan. Siapa yang bisa menduga
langkah sederhana masuk biara ini justru menjadi gerbang utama yang membawa Gregor Mendel menuju penemuan terbesarnya penemuan yang bahkan akan membuat namanya dikenang ratusan tahun setelah ia meninggal. Setelah beberapa tahun tinggal di biara St. Thomas di Brno, Gregor Mendel akhirnya mendapat kesempatan yang sangat berharga. Para pemimpin biara yang melihat kecerdasannya memutuskan untuk mengirim Mendel melanjutkan studi ke Universitas Wina. Bagi seorang anak petani sederhana dari desa kecil, ini adalah mimpi besar. Bayangkan saja, Mendel yang masa kecilnya penuh keterbatasan, kini berada di salah satu kota besar di Eropa pada masa itu, berbaur dengan para cendekiawan, profesor, dan mahasiswa dari berbagai penjuru. Di Universitas Wina, Mendel belajar banyak hal. Ia mengambil bidang ilmu alam, fisika, dan juga matematika. Inilah bagian penting dari perjalanan akademisnya. Mengapa? Karena matematika memberi Mendel cara berpikir yang sistematis, logis, dan berbasis angka. Pola pikir ini nantinya akan ia gunakan ketika menyusun hukum pewarisan. Sifat Mendel juga belajar dari beberapa profesor terkenal. Salah satunya adalah Christian Doppler, ilmuwan yang namanya kita kenal dari efek Doppler di bidang fisika. Dari Doppler, Mendel belajar tentang pentingnya mengamati fenomena alam dengan teliti, lalu menjelaskannya menggunakan hukum-hukum yang jelas. Selain itu, Mendel juga mempelajari botani ilmu tentang tumbuhan. Disinilah ia mulai benar-benar memahami dunia tanaman dari sisi ilmiah, bukan hanya dari pengalaman bertani di desa. Jadi bisa dibilang, pendidikan di Universitas Wina mempertemukan dua hal dalam diri Mendel: pengalaman praktis masa kecilnya di kebun, dan pengetahuan ilmiah modern tentang tumbuhan. Namun, jalan Mendel di Universitas Wina tidak selalu mulus. Ia bukan mahasiswa yang selalu percaya diri. Justru sebaliknya, ia sering merasa gugup ketika harus menghadapi ujian. Beberapa kali, ia bahkan gagal dalam tes resmi untuk mendapatkan lisensi sebagai guru tetap. Hal ini membuat Mendel merasa rendah diri, seolah dirinya tidak cukup pintar dibandingkan mahasiswa lain. Tapi, di balik rasa kurang percaya diri itu, Mendel punya kekuatan besar. Ia tidak pernah menyerah. Ia terus belajar, membaca, dan memperdalam ilmu. Ia menyadari bahwa meskipun mungkin ia tidak selalu gemilang di atas kertas ujian, ia memiliki cara berpikir unik yang membantunya melihat dunia dengan perspektif berbeda. Di Wina, Mendel juga merasakan kehidupan kota besar yang jauh berbeda dengan desa tempat ia lahir. Lingkungan yang penuh dengan ide baru, diskusi ilmiah, dan perkembangan teknologi membuat wawasannya semakin luas. Semua pengalaman ini perlahan membentuk Mendel menjadi seseorang yang lebih matang, seorang biarawan, sekaligus calon ilmuwan yang berpikiran terbuka ketika akhirnya masa studinya di Universitas Wina. Mendel kembali ke biara St. Thomas di Brno. Ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa pulang pengetahuan baru, cara berpikir ilmiah, dan semangat untuk melakukan penelitian sendiri. Ia mungkin tidak tahu pada saat itu, tetapi semua yang ia pelajari di Universitas Wina adalah bekal penting untuk eksperimen luar biasanya dengan kacang ercis dari seorang anak desa yang dulu hanya mengenal kebun sederhana. Kini Mendel pulang sebagai seorang biarawan berpendidikan, siap menorehkan sejarah dalam dunia sains. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Wina, Gregor Mendel kembali ke tempat yang telah menjadi rumah keduanya, biara St. Thomas di Brno. Ia kembali bukan sebagai pemuda desa sederhana, tapi sebagai seorang biarawan dengan ilmu baru dan cara berpikir ilmiah yang lebih matang. Di biara, Mendel tidak hanya menjalani kehidupan rohani, ia juga diberi tugas baru, mengajar di sekolah menengah. Ia mengajar mata pelajaran sains, terutama fisika dan ilmu alam. Bagi banyak muridnya, Mendel adalah sosok guru yang sabar dan tekun. Ia punya cara menjelaskan yang sederhana, meskipun kadang terlalu detail, karena ia ingin siswanya benar-benar paham. Namun, kehidupan Mendel sebagai guru tidak selalu mulus. Ada satu masalah besar.
ia tidak berhasil lulus ujian resmi untuk mendapatkan lisensi guru tetap. Bagi Mendel, ini adalah pukulan berat. Ia merasa gagal. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah belajar keras di Universitas Wina tidak bisa melewati ujian resmi? Kegagalan itu membuat Mendel sempat dirundung rasa kecewa dan tidak percaya diri. Tapi di sisi lain, kegagalan ini justru menjadi titik balik yang penting. Karena tidak sibuk dengan urusan ujian, Mendel punya lebih banyak waktu untuk fokus pada lain hal yang sebenarnya ia cintai sejak kecil. Meneliti alam, di sela-sela mengajar, Mendel mulai memanfaatkan kebun biara sebagai laboratorium kecil. Ia menanam berbagai jenis tumbuhan, mengamati cara mereka tumbuh, dan mencatat perubahan yang terjadi. Kebun biara St. Thomas Benner menjadi ruang eksperimen pribadi bagi Mendel. Di sini kita bisa melihat karakter Mendel yang unik. Ia bukan tipe orang yang mudah putus asa ketika gagal di jalur formal. Justru ia berani menciptakan jalannya sendiri. Ia sadar, meski gagal di ujian guru, masih ada hal yang bisa ia lakukan untuk memberi kontribusi besar. Penelitian ilmiah. Bayangkan sejenak. Seorang biarawan sederhana, tinggal di biara, gagal ujian guru, tetapi diam-diam mulai menyiapkan sebuah penelitian yang kelak akan mengubah sejarah sains. Saat itu mungkin tidak ada yang memperhatikan apa yang sedang ia lakukan di kebun kecilnya. Tetapi di balik kesunyian biara, Mendel sedang menyiapkan eksperimen yang hasilnya akan dikenang berry-berry bird kemudian. Momen inilah yang menghubungkan dua sisi kehidupan. Mendel, sebagai seorang guru, ia menyebarkan pengetahuan kepada murid-muridnya. Sebagai seorang peneliti, ia mencoba menggali rahasia alam melalui eksperimen di kebun. Dua peran ini berjalan beriringan, meski ia sendiri belum tahu seberapa besar dampaknya di masa depan. Dari kegagalan menjadi guru tetap, justru lahir kesempatan besar yang akan menuntunnya ke arah penemuan luar biasa. Kadang, kegagalan memang bukan akhir, tapi justru jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan itulah yang sedang dialami oleh Gregor Mendel. Di biara St. Thomas, ada sebuah kebun yang luas. Bagi banyak orang, kebun itu hanyalah tempat menanam sayuran dan tanaman biasa. Tapi bagi Gregor Mendel, kebun itu adalah laboratorium hidup, tempat di mana ia bisa menjawab rasa penasarannya tentang bagaimana sifat-sifat tertentu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mendel selalu penasaran sejak kecil, mengapa bunga bisa berbeda warna meski berasal dari jenis tanaman yang sama? Mengapa ada tanaman yang tinggi sementara ada yang pendek? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini terus menempel di kepalanya. Dan kini, di kebun biara, ia punya kesempatan untuk mencari jawabannya. Mendel memilih kacang Ercis piplen sebagai bahan utama penelitiannya. Pertanyaannya, kenapa kacang Ercis? Ternyata, alasannya sangat logis. Kacang Ercis mudah ditanam, tumbuh cepat, dan yang paling penting, kacang Ercis punya banyak variasi sifat yang mudah diamati. Ada yang bunganya ungu, ada yang putih, ada yang batangnya tinggi, ada yang pendek, ada biji bulat, ada biji keriput. Semua perbedaan itu memberi Mendel banyak bahan untuk diamati. Tapi yang membuat Mendel berbeda dari orang lain adalah metodenya. Kalau orang lain hanya menanam dan melihat hasilnya secara umum, Mendel melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menyiapkan percobaan dengan rencana matang. Ia menanam ribuan kacang Ercis, menyilangkan tanaman dengan sifat berbeda, lalu mencatat hasilnya dengan sangat teliti. Bayangkan betapa tekunnya Mendel. Selama 8 tahun, ia terus melakukan eksperimen ini. Setiap musim, ia menanam, merawat, menyilangkan, lalu menghitung hasilnya. Ia tidak hanya melihat dengan mata, tapi juga mencatat angka-angka dengan rapi. Dari sinilah kecintaannya pada matematika kembali berperan. Ia menghitung perbandingan munculnya sifat-sifat tertentu pada keturunan tanaman. Misalnya, ketika ia menyilangkan tanaman berbunga ungu dengan tanaman berbunga putih, ia menemukan pola yang mengejutkan. Di generasi pertama, semua bunga menjadi ungu. Tapi di generasi berikutnya,
muncul bunga putih lagi dengan perbandingan sekitar 3 ungu berbanding 1 putih. Pola ini konsisten, tidak berubah-ubah. Di titik inilah Mendel sadar, pewarisan sifat tidak terjadi secara acak. Ada aturan yang mengatur bagaimana sifat diwariskan dari induk ke keturunannya. Ia belum tahu kata gen, karena istilah itu baru ditemukan puluhan tahun kemudian. Tapi ia sudah menemukan dasarnya, bahwa ada sesuatu yang diturunkan secara teratur, yang kini kita sebut sebagai faktor pewarisan atau gen. Namun, pada masa itu, Mendel hanya bekerja sendirian, tanpa sorotan publik, tanpa laboratorium modern, hanya dengan kebun kecil di biara dan kesabaran yang luar biasa. Kebun kacang Ercis itulah laboratorium ilmiah pertama dalam bidang genetika. Bayangkan pemandangan ini, seorang biarawan dengan pakaian sederhana, setiap hari berjalan di antara deretan tanaman kacang Ercis, mencatat hasil percobaannya dengan teliti. Orang-orang di sekitarnya mungkin mengira ia hanya sibuk berkebun, padahal di balik itu ia sedang menemukan hukum alam yang kelak akan mengguncang dunia sains. Disinilah kisah besar genetika dimulai, bukan di laboratorium canggih, bukan dengan teknologi modern, melainkan di sebuah kebun sederhana, dengan seorang pria yang penuh rasa ingin tahu, dan ketekunan yang tidak biasa. Gregor Mendel. Kalau kita bayangkan seorang ilmuwan, mungkin yang terlintas adalah seseorang dengan jas laboratorium putih, bekerja di ruangan penuh tabung reaksi dan alat canggih. Tapi, untuk Gregor Mendel, laboratorium itu hanyalah sebuah kebun sederhana, dan alat ilmiahnya adalah kertas catatan serta pena. Di kebun kacang Ercis biara St. Thomas, Mendel menghabiskan 8 tahun hidupnya dengan sebuah rutinitas yang sangat tekun. Setiap musim, ia menanam ribuan tanaman kacang Ercis. Ia memilih jenis tanaman dengan sifat tertentu. Ada yang berbunga ungu, ada yang berbunga putih, ada yang batangnya tinggi, ada yang pendek, ada biji bulat, ada yang keriput. Lalu ia melakukan sesuatu yang luar biasa, menyilangkan tanaman-tanaman itu secara teratur dan mencatat setiap hasilnya. Bayangkan kesabaran yang dibutuhkan. Menyilangkan tanaman bukan pekerjaan sekali. Jadi, Mendel harus menunggu tanaman tumbuh, berbunga, lalu menghasilkan biji. Setelah itu, biji ditanam lagi untuk melihat bagaimana sifatnya muncul di generasi berikutnya. Proses ini berlangsung berulang-ulang, tahun demi tahun. Namun, disinilah kehebatan Mendel terlihat. Ia tidak hanya melihat hasil dengan mata, lalu berkata, "Oh, bunganya jadi ungu." Tidak, ia menghitung dengan teliti berapa banyak tanaman berbunga ungu dan berapa banyak yang berbunga putih. Ia menuliskan semuanya dengan rapi, lalu menganalisis pola yang muncul. Misalnya, ketika ia menyilangkan kacang Ercis berbunga ungu dengan kacang berbunga putih, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Generasi pertama yang kita sebut F1, semuanya berbunga ungu. Seakan-akan sifat bunga putih menghilang. Tapi ketika generasi F1 itu disilangkan lagi, muncullah generasi kedua, atau F2. Nah, disinilah Mendel menemukan pola yang menakjubkan. Dari 4 tanaman, kira-kira 3 berbunga ungu, dan 1 berbunga putih. Perbandingannya konsisten, 3:1. Tidak hanya pada warna bunga, pola yang sama juga muncul pada sifat lain. Tinggi atau pendeknya batang, bentuk biji bulat atau keriput, warna biji kuning atau hijau, semua menunjukkan pola angka yang bisa dihitung. Bagi banyak orang, ini mungkin hanya kebetulan, tapi bagi Mendel, yang terbiasa dengan logika matematika, pola itu bukan kebetulan. Pola itu adalah aturan. Dan aturan itu ia catat dengan detail, baris demi baris, angka demi angka. Metode Mendel inilah yang membuat penelitiannya berbeda dari orang lain. Sebelum Mendel, banyak orang sudah mencoba menyilangkan tanaman atau hewan, tapi mereka hanya mencatat hasilnya secara umum, tanpa pola yang jelas. Mendel lah orang pertama yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Atau dengan kata lain, ia menghitung hasil eksperimen dengan matematika, catatan-catatan rapi. Mendel inilah
yang menjadi harta karun. Dari ribuan data yang ia kumpulkan, lahirlah kesimpulan besar yang kelak dikenal sebagai hukum pewarisan Mendel. Coba bayangkan, seorang biarawan sederhana duduk di meja kayu dengan cahaya lampu minyak, menulis hasil eksperimennya malam demi malam, sementara dunia di luar biara mungkin tidak pernah peduli. Mendel sedang menemukan pola tersembunyi yang ada di balik semua makhluk hidup di titik ini. Mendel sebenarnya sudah membuka pintu menuju ilmu genetika. Ia mungkin tidak menyadarinya sepenuhnya, tapi kerja kerasnya di kebun, ditambah catatan rapi yang penuh angka, telah membawa manusia selangkah lebih dekat untuk memahami rahasia pewarisan sifat. Dan semua itu berawal dari sesuatu yang tampak sederhana, kacang ercis. Setelah bertahun-tahun menanam, menyilangkan, menghitung, dan menulis catatan, akhirnya Mendel sampai pada sebuah titik penting. Dari ribuan tanaman kacang ercis yang ia amati, ia melihat sesuatu yang tidak bisa dianggap kebetulan. Ada pola yang berulang, konsisten, dan bisa dijelaskan dengan logika matematika. Dari sinilah, Mendel mulai merumuskan apa yang kemudian dikenal sebagai hukum pewarisan sifat. Mari kita bayangkan bersama bagaimana Mendel sampai pada kesimpulannya ketika Mendel menyilangkan tanaman berbunga ungu dengan berbunga putih. Generasi pertama, semuanya ungu. Tapi di generasi kedua, sifat bunga putih muncul kembali dengan perbandingan sekitar 3 ungu, 1 putih. Dari pola ini, Mendel menyadari bahwa sifat putih sebenarnya tidak hilang, melainkan tersembunyi di generasi pertama. Mendel kemudian memberi istilah untuk 2 jenis sifat ini, sifat dominan gifts, sifat yang selalu muncul jika dipasangkan dengan sifat lain. Misalnya bunga ungu sifat resesif, gift sifat yang bisa bersembunyi, dan hanya muncul kalau keduanya sama. Misalnya bunga putih. Inilah hukum pertama, Mendel, yang sering disebut hukum segregasi. Setiap individu membawa 2 faktor pewarisan, yang sekarang kita kenal sebagai gen, dan faktor-faktor itu akan dipisahkan ketika membentuk keturunan. Tapi Mendel tidak berhenti di situ. Ia juga melakukan persilangan dengan 2 sifat sekaligus, misalnya warna biji kuning atau hijau dan bentuk biji bulat atau keriput. Dari eksperimen ini, ia menemukan bahwa pewarisan 2 sifat berbeda ternyata tidak saling mengganggu. Sifat warna diwariskan secara independen dari sifat bentuk. Inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum kedua, Mendel, atau hukum asortasi bebas. Bayangkan betapa besarnya arti penemuan ini. Dengan cara sederhana, Mendel sudah menjelaskan bahwa sifat-sifat makhluk hidup diturunkan mengikuti aturan tertentu. Ia bahkan mampu memprediksi hasil dari persilangan dengan menggunakan perbandingan angka. Padahal, ingatlah, Mendel hidup di abad ke-19. Ia belum tahu apa itu DNA, kromosom, apalagi gen. Semua istilah itu baru ditemukan puluhan tahun setelah ia meninggal. Tetapi dengan ketekunan, matematika, dan pengamatan sederhana, ia berhasil membuka dasar dari ilmu genetika modern. Sayangnya, pada masa itu, banyak orang tidak memahami besarnya penemuan ini. Bagi sebagian ilmuwan, percobaan Mendel dianggap terlalu sederhana untuk menjelaskan kerumitan pewarisan sifat. Akibatnya, penemuan Mendel tidak langsung diakui. Namun, kita sekarang tahu, 2 hukum yang lahir dari kebun kacang ercis itu adalah pondasi dari genetika. Tanpa hukum Mendel, para ilmuwan setelahnya mungkin tidak akan bisa memahami bagaimana gen bekerja, bagaimana penyakit bisa diturunkan, atau bahkan bagaimana manusia bisa merekayasa tanaman untuk kebutuhan pangan. Semua itu dimulai dari seorang biarawan sederhana, Gregor Mendel, yang berani percaya pada angka-angka dan pola yang ia lihat di kebunnya. Dari sini, ia bukan lagi hanya seorang guru atau biarawan biasa. Ia sebenarnya sudah menjadi seorang pelopor ilmu baru meskipun dunia belum menyadarinya. Bayangkan, setelah 8 tahun bekerja keras,
menanam ribuan kacang ercis, mencatat hasil dengan rapi, lalu menyusun 2 hukum besar tentang pewarisan sifat Mendel, akhirnya punya sesuatu yang ia yakin sangat penting bagi dunia sains. Pada tahun 1865, Mendel memutuskan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya di depan komunitas ilmiah lokal, yaitu Natural History Society of Brno. Ia berdiri di depan ruangan, membawa catatan penuh angka dan tabel. Dengan penuh semangat, ia menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan pola yang teratur. Namun, bayangan Mendel bahwa temuannya akan disambut meriah ternyata tidak menjadi kenyataan. Banyak ilmuwan pada saat itu tidak benar-benar mengerti apa yang ia sampaikan. Mereka menganggap penjelasan Mendel terlalu matematis, terlalu penuh angka, dan tidak sesuai dengan cara berpikir ilmu biologi pada masa itu. Ingat, abad ke-19 adalah masa ketika sains masih sangat deskriptif ilmuwan. Lebih suka menggambar bentuk daun, mendeskripsikan anatomi hewan, atau mengoleksi spesimen. Bagi mereka, perhitungan angka-angka Mendel terasa asing, bahkan membingungkan. Mendel pun akhirnya menerbitkan hasil penelitiannya pada tahun 1866 dalam jurnal ilmiah kecil. Tapi lagi-lagi, hampir tidak ada yang membacanya. Publikasi itu terbit di jurnal lokal yang tidak begitu terkenal, sehingga tersembunyi dari perhatian ilmuwan besar Eropa. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Mendel saat itu. Ia sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatannya untuk penelitian yang ia yakini sangat penting. Tetapi dunia seakan menutup mata. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, bahkan tidak ada diskusi berarti tentang hasil penelitiannya. Setelah beberapa waktu, Mendel mulai mengalihkan perhatiannya ke tugas lain. Ia diangkat menjadi kepala biara St. Thomas, sebuah posisi yang membuatnya sibuk dengan urusan administrasi, politik gereja, dan tanggung jawab sosial. Perlahan-lahan, ia meninggalkan eksperimen ilmiahnya. Buku catatan tentang kacang ercis pun tersimpan rapi, seakan menunggu ditemukan kembali suatu hari nanti. Bagi Mendel, penemuan itu mungkin terasa seperti sebuah kegagalan yang tidak pernah dipahami orang lain. Ia meninggal pada tahun 1884 dalam usia 61 tahun, tanpa pernah menyaksikan bahwa penelitiannya sebenarnya adalah sebuah revolusi besar bagi ilmu pengetahuan. Tragis bukan? Seorang yang kita kenal sekarang sebagai bapak genetika, justru meninggal tanpa merasakan pengakuan, tanpa tahu bahwa namanya kelak akan diajarkan di setiap sekolah di dunia. Tapi begitulah seringnya perjalanan ilmu pengetahuan. Kadang, penemuan besar tidak langsung dipahami. Kadang, seorang ilmuwan baru benar-benar dihargai setelah ia tiada. Dan itulah yang terjadi pada Gregor Mendel. Namun, kisahnya belum berakhir. Karena beberapa dekade setelah ia meninggal, dunia sains akhirnya membuka mata dan menemukan betapa berharganya kerja keras. Seorang biarawan sederhana dari Brno ini, Gregor Mendel, meninggal pada tahun 1884 dalam usia 61 tahun. Ia meninggal sebagai seorang kepala biara yang sibuk dengan urusan administrasi, pajak, dan tugas rohani, bukan sebagai seorang ilmuwan besar, bukan sebagai penemu yang dilulukan dunia. Catatan eksperimennya tersimpan rapi, tetapi hampir dilupakan. Saat itu, hanya sedikit orang yang menyadari pentingnya apa yang ia temukan di kebun kacang ercisnya. Dunia sains seolah bergerak tanpa pernah menoleh pada karya Mendel. Namun, sejarah punya cara yang unik untuk mengangkat kebenaran. Sekitar 16 tahun setelah kematian Mendel, tepatnya pada tahun 1900, 3 ilmuwan dari negara yang berbeda, Hugo de Vries di Belanda, Karl Correns di Jerman, dan Erich van Tschermak di Austria, secara terpisah melakukan penelitian tentang pewarisan sifat. Dan apa yang mereka temukan, pola yang sama dengan yang pernah dijelaskan oleh Mendel. Ketiga ilmuwan itu kemudian membuka kembali publikasi lama Mendel
yang terbit di jurnal kecil tahun 1866. Saat mereka membacanya, mereka terkejut. Semua yang mereka temukan sudah dituliskan oleh seorang biarawan sederhana puluhan tahun sebelumnya. Inilah momen kebangkitan nama Gregor Mendel. Dunia sains akhirnya menyadari bahwa hukum pewarisan sifat yang menjadi dasar genetika modern sudah ditemukan jauh lebih awal. Mendel pun diberi gelar kehormatan yang sampai sekarang kita kenal, Bapak Genetika. Bayangkan ironinya, semasa hidup, Mendel merasa seolah penelitiannya tidak berguna. Ia tidak pernah mendapat pengakuan, bahkan sempat merasa gagal. Tapi setelah ia meninggal, karyanya justru menjadi pondasi bagi ilmu genetika, ilmu yang kini kita gunakan untuk memahami DNA, mempelajari penyakit, mengembangkan pertanian, hingga membuka pintu menuju rekayasa genetika modern. Hari ini, nama Mendel diajarkan di hampir setiap sekolah dan universitas di seluruh dunia. Semua orang yang belajar tentang genetika, tentang pewarisan sifat, tentang DNA, pasti akan mendengar namanya. Dari kebun sederhana di biara kecil, karyanya kini menjadi bagian dari sejarah besar umat manusia. Mendel mungkin tidak pernah tahu betapa besar warisannya bagi dunia. Tapi, bagi kita sekarang, kisahnya adalah pengingat bahwa pengetahuan seringkali lahir dari ketekunan, kesabaran, dan keyakinan pada hal-hal kecil yang tampak sepele. Siapa sangka, seorang anak petani sederhana dari desa kecil, yang sering sakit-sakitan, yang gagal menjadi guru tetap, dan yang diabaikan oleh dunia sains di masanya, justru menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan. Itulah Gregor Mendel, Bapak Genetika, yang baru benar-benar dikenal dunia setelah ia tiada.